Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pemirsa semua TV Syekh Burhanuddin. Ya, Siang ini Selasa 29 April 2025. Kita melakukan halakah masih seputaran ideologi kita, yaitunya Syekh Burhanuddin, ya, yang menjadi tema besar dari media yang akan kita kembangkan ini. Syekh Burhanuddin tentu tidak sekedar nama besar, tidak sekedar peletak pondasi dasar surau dan halakah di Minangkabau. Namun lebih dari itu, pada kesempatan ini kita langsung dengan pakar Syekh Burhanuddin, yaitu beliau Profesor Haji Duski Samad. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunggu. Jadi kita langsung ke Pak Prof. Ini peran Pariaman, atau katakanlah karena daerah ini sudah dibagi, kita lihat peran Piaman Ya, dalam Islam di Minangkabau Ya. Dengan adanya Syekh Burhanuddin itu sendiri. baik, tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kedua kita setelah Syekh Burhanuddin dan pendidikan Islam. Iya ya. Kini kita bicara tentang tempat di mana Islam itu menyebar. Dalam hal ini Pariaman. Dalam bahasa masyarakat disebut Piaman. Pariaman sebagai wilayah pemerintah dan Pemiaman dalam makna wilayah kultur. Iya, kultur. Kita lebih kepada wilayah budayanya. Wilayah budaya. Kalau kita bicara soal pemerintah, nanti masuk Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, jangan-jangan Mentawai juga, sebagian Padang juga. Iya. Aslinya begitu luasnya dulu Kabupaten Padang Pariaman. Tapi sekarang kita bicara kultur Pariaman. Dari jejak sejarah, Islam datang yang sifatnya masif, yang sifatnya lebih luas itu, memang melalui pantai barat ini, di mana Pariaman sebagai salah satu entry point, pintu masuk. Karena di sini pelabuhan. Iya, pelabuhan besar. Pelabuhan pada abad ke-16, bahkan abad ke-15 sudah dikenal. Tahun 1400-an. Pejuang, penyebar Islam dari Gujarat, bahkan dari Arab pun menurut ceritanya sudah berlabuh di Pariaman. Dia menjadi terkenal ketika Syekh Burhanuddin, yang nama aslinya itu Pono, kembali belajar dari Aceh sekitar tahun 1600-an. Karena beliau itu wafat ada 2 tahun, 2 versi. Ada yang mengatakan 1699, ada yang mengatakan 1690. Nah, ini perbedaan tahun ini karena tak mudah juga mengkonfirmasinya. Kecuali mungkin ke Leiden kita dulu. Iya. Baru udah data aslinya. Tapi yang pasti ketokohan, keberadaan beliau di Pariaman ini nggak bisa dikatakan tidak. Artinya beragam buku sejarah bercerita tentang itu. Bahwa Islam itu masuk melalui jalur pantai dalam hal ini Pariaman. Terakhir itu makamnya Syekh Burhanuddin di Ulakan yang hanya beberapa puluh kilo dari kota Pariaman. Itu menjadi sebuah data sejarah yang siapa saja penulis sejarah lokal kita, bahkan sejarah nasional, sejarah global pun untuk mengatakan begitu, itu adanya. Artinya dari tradisi penulisan sejarah bahwa nama Syekh Burhanuddin salah satu pintu masuk Islam ke Minangkabau. Dalam artian yang lebih masif. Ada lagi pintu Islam dari daerah 50 kota nanti. Tapi yang tersistem, sudah ada surau, sudah ada budaya dan segala macam. Nah, apa perannya? Peran nomor 1 itu pintu masuk. Peran yang kedua, pertemuan antara budaya Minangkabau, adat bersandi syara itu,
adat itu dengan Islam sehingga melahirkan adat Pesandi Sara. Syarat pesan di kitabullah. Pesandi Kitabullah. Itu peran Syekh Burhanuddin. Ada dua versi sejarahnya. Ada yang mengatakan bahwa Islamnya di bahagian Darek Minangkabau, punya bahagian yang ke arah ke pedalaman, itu ketika Islam naik dari daerah pantai ini. Maka disebutlah dalam kaidah syarak mendaki adat menurun. Syarak mendaki itulah yang nanti terjadi pertemuan antara kebudayaan adat Minangkabau yang sudah kuat di bagian Darek, datang Islam di bagian timur. Nah, maka terjadilah perjanjian Bukit Marapala yang disebut dengan adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Nah, bagaimana prosesnya ini, karena dia menyangkut budaya, tentu prosesnya semua dengan proses damai, dengan jalan akulturasi, dengan jalan tidak pernah ada konflik yang berarti. Kalaupun ada konflik, konfliknya sifatnya tertutup, bisa diselesaikan. Nah, itu yang kedua, sifatnya pertemuan budaya. Yang ketiga, karena pembelajaran agama di di pantai ini, di Pariaman ini, tepatnya di Syekh Burhanuddin itu sudah sistemik, sudah berjalan sebagaimana mestinya lewat surau. Inilah yang menjadi pusat nanti di mana-mana. Bahkan ketika saya pernah pergi ke Siak Indrapura, Raja Siak yang kedua belajar di sini. Langsung dengan Syekh Burhanuddin. Generasi setelah Syekh Burhanuddin katanya. Iya. Sehingga makanya istilah orang Siak untuk orang di sini sebenarnya merujuk kepada raja kedua dari kerajaan Siak yang memang disuruh belajar ke sini. Tapi ketika Ramadan dia tidak pulang, orang perlu mendoa. Bawa orang Siak dan tinggal di Surau. Jepi orang Siak ke Surau. Orang Siak ke Surau. Jadi istilah Siak itu sebenarnya dipasangkan untuk orang-orang belajar agama. Awalnya memang dari orang Siak, betul, orang Siak. Jadi itu poin penting yang ketiga, bahwa Islam secara kelembagaan melalui tradisi surau, melalui belajar sejenis pesantren bersistem halaqah, itu sudah tumbuh dengan baik di Darek, di Pariaman, baru naik ke Darek. Nah, itu baru nanti prosesnya itu terakhirnya nanti justru lebih capek, lebih cepat lagi di Darek. Kita lamban di sini. Abad ke-17 naik dengan bagus. Kemudian 18 mulai perkembangannya cepat di sana, karena datang lagi Islam yang dari masuk lewat 50 kota, datang tarekat Syatariah nanti, tarekat Naqsabandiyah nanti tahun abad ke-19, terjadi pergumulan antara Islam yang dari Darek disebut dengan agama Cangkiang, Islam yang dari Rantau disebut agama Ulaan. Praktek keagamaannya terjadi perbedaan. Nah, itu diceritakan bagus oleh Buya Hamka dalam bukunya Ayahku itu. Cangkiang Darek di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Jadi itu pusat Islam yang tarekat Naqsabandi. Dan di sini tarekat Satari. Yang diulakan di abad ke-19, bahkan abad ke-18, itu sudah mundur. Sementara di Darek mulai berkembang. Bahkan di abad 19 tahun 1800-an itu pusat-pusat pembelajaran Islam sudah sangat kuat di Darek itu. Jadi poin ketiganya berkenaan dengan penyebaran melalui institusi surau. Di samping nanti juga tarekat sebagai bahan ajarnya, sebagai materi ajarnya. Tiga hal itu peran Pariaman yang mesti diingatkan kembali. Kira-kira kemunduran ini kan ketika kita melihat perkembangannya agak ke belakang sedikit, ketika sudah lahir Perti, sudah ada NU gitu kan. Nah, bahkan Perti kan berani mengatakan bahwa Perti itu Naqsabandi itu Perti. Nah, di sini kalau kita imbangi dengan peran Syekh Burhanuddin melalui Satariyahnya, ini kan agak jauh ketinggalan. Sementara Naqsabandi itu jauh lebih majunya. Kira-kira yang menjadi kelemahan terjadi seperti itu, Pak Prof, seperti apa melihatnya?
Jadi kalau kita potret pergerakan keagamaan secara keseluruhan di Minangkabau itu, abad 16-17 itu Islam berkembang kuat di pantai ini. Oh, di daerah sepanjang Pariaman pantai ya? ini, sepanjang pantai. Iya, iya. Kecenderungannya kalau dalam bidang spiritualitasnya tarekat Syatari. Pusat kejayaan dari Syekh Burhanuddin. Mulai masuk tahun 1700-an, abad ke-18, apalagi 19, nanti Islam secara melembaga, Syatari ini kecenderungannya stagnan. Stagnan ini tidak jalan. Iya, iya, iya. Cenderung lebih banyak budayanya lebih banyak mengedepan dibanding dengan semangat keberislaman yang bagus. Baru masuk tahun 1800-an nanti setelah masuknya Naksabandi melalui Ismail As-Simaburi tahun 1800 berapa itu. Dinamika masyarakat berubah. Iya, iya. Karena kaum tradisional dalam hal ini seperti di Indonesia, di Sumatera Barat ini yang mengikuti mazhab, mengikuti tarekat Syatariah itu sudah terjebak pada kajian-kajian yang pasrah, misalnya pokoknya yang sedikitnya. Kalau dalam teologi itu namanya yang cenderung Jabariyah, cenderung menyerah pada nasib. Iya, iya, iya. Lalu datang tarekat Naksabandi yang sangat agresif, kemudian nilai ibadahnya tinggi. Kalau filsafat tasawuf ini kan filsafatnya lebih banyak pikirannya. Maka sejak itulah terjadi pemisahan Syatari yang cenderung filosofis berkembang di sepanjang pantai mulai dari Tiku, Sasak sampai ke Muko-Muko. Sementara Naksabandi yang sangat dekat dengan syariat, amal ibadahnya tinggi, berkembang dari Darek sampai ke Solo Selatan sana, Muaro Labuh dengan pusat-pusatnya. Nah, dalam perkembangan-perkembangan yang seperti itu terjadilah dialektika. Kalau dalam hukum kehidupan namanya tesa, antitesa. Terjadi pergumulan-pergumulan yang dari sisi penilaian kita hari ini, masyarakat yang tidak paham, dia melihat Islam di pantai ini kecenderungan yang Syatari itu melemahkan. Sementara Islam di Darek dengan kecenderungan tarekat Naksabandinya itu memperkuat, menguatkan syariat. Ditambah lagi nanti ketika modernisasi 1850 dibukanya sekolah raja di Bukit Tinggi, itu awal kemajuan Islam. Surau mulai tergusur. Iya, iya, iya. Jadi proses ini kita harus pahami juga, perkembangan Islam di Minangkabau itu luar biasa dinamisnya. Apapun keadaannya, Pariaman berjasa memberikan ruang yang secukupnya untuk tumbuh dan berkembang. Maka kita di perguruan, di Yayasan Islami Center itu mencoba menghidupkan kembali tradisi bagaimana sesungguhnya semangat pendidikan, semangat tradisi yang saling menghargai, membangun kebersamaan, Islam yang ramah bagi kemanusiaan, Islam yang moderat. Sungguhnya itu kajian-kajian seperti itu perlu diperkembangkan lagi. Itu menurut Mas. Kira-kira perlu nggak di sebagai penguatan karena Syekh Burhanuddin itu disambut oleh budaya yang begitu dinamis, perlu kita menyatukan, mencari formulasi sehingga ini betul-betul produk budaya yang dilahirkan oleh Syekh Burhanuddin yang kita kuatkan di hari ini. Ya, itu sangat penting sekali. Sesungguhnya di masyarakat, di tokoh adat, tokoh agama, tokoh budaya, sebenarnya realnya itu sudah jalan. Iya, iya, iya. Misalnya saja dalam pertunjukan Indang. Indang itu pasti dimulai dengan Bismillah, dengan Assalamualaikum. Kalau di Minang, di Padang sepanjang pantai kita ini ada lagi namanya Ulu Ampe. Ada lagi nanti namanya Barandai, Sile. Itu makna keislaman tinggi. Cuman sebahagian di antara para ahli ini tidak paham dengan ini. Padahal ini sungguhnya persatuan. Kalau ada yang menyebut persauhan antara Islam dan budaya. Dengan budaya. Dengan budaya. Termasuk juga peringatan Maulid Nabi.
termasuk juga ada budaya Bajamba dan seterusnya. Jadi ala kulihal Islam dan budaya Minangkabau itu dalam konteks di Pariaman ini sebenarnya sudah saling memasukkan. Tinggal lagi bagaimana ini dijaga oleh tokoh. Oke. Ya. Terima kasih. Kita baru saja menyelesaikan halakah kecil bincang-bincang ringan dengan pakar Syekh Burhanuddin, yaitu Profesor Duski Samad, yang mengkaji peran strategi Pariaman dalam Islamisasi di Minangkabau. Ya. Nah, ini tentu tak lain dan tak bukan dengan kesimpulannya persinggungan antara Islam dengan budaya itu dirasa amat penting dan amat perlu. Pergeseran-pergeseran yang terjadi dari awal sampai hari ini antara kaum tarikat ini tentu tidak menjadi sebuah perbandingan, namun untuk sebuah dalam tanda petik perlombaan untuk menguatkan syariat seperti yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin itu sendiri. Nah, generasi hari ini yang beliau tinggalkan begitu banyak, tertumpanglah tanggung jawab moral untuk memperkuat ideologi ini, menancapkan kembali peran strategi Piaman ini di dalam mengislamisasi di Minangkabau. Demikian, mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.